Ay, A'udzu billah. Ayo baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Oh gitu. Udah. Udah. Udah hafal belum? Udah bisa belum Nazami? Bismillahnya gimana? Bismillah. Gimana nak? Amin. Aminnya gimana amin? Amin. Oh gitu amin. Oh jojo anak mama. Banyak banget baca Al-Qur'annya nak. Oh sobek nak. Oh iya. Iya. Udah ya. Udah banyak tuh baca Al-Qur'annya. Ntar sobek nak. Udah ya. Dah. Ayo. Dah. Shadaqallahul azim. Awas ntar sobek Al-Quran mama. Dah. Bismillah. Rabbi habli minas solihin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para ikhwah, para aba dan ummahat, ayah dan bunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang tua, kita wajib untuk berilmu. Karena agama kita mengajarkan berilmu sebelum kita beramal. Termasuk di dalam mendidik anak. Apalagi pendidikan anak ini adalah tanggung jawab yang besar bagi orang tua. Sehingga kita harus memiliki ilmu. Dan di antara ilmu yang penting yang harus kita ketahui, setelah ilmu kita mempelajari akidah, tauhid, ya, kita mempelajari ilmu yang paling penting yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan tentang masalah agama kita. Kita juga harus mengetahui tentang bagaimana fase perkembangan anak kita sesuai usia. Ternyata ini sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'anul Karim itu adalah kalamullah.
Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 78. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dan Allah Subhanahu wa taala akhrajakum, mengeluarkan kalian, mengeluarkan kita. Min butuni ummahatikum, dari rahim-rahim ibu-ibu kita. La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan kita enggak berilmu, enggak punya ilmu. Dalam keadaan kita jahil. Sehingga alangkah benarnya perkataan seorang penyair yang mengatakan bahwasanya ya, laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Manusia semua dilahirkan dalam keadaan bodoh, dalam keadaan jahil. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita alat, instrumen, equipment, tools agar kita bisa mendapatkan ilmu, agar kita bisa belajar. Apa yang Allah berikan kepada kita? Allah jelaskan di dalam lanjutan ayat tersebut, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah berikan kepada kalian, Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan, afidah, pemahaman. La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Para ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah memberikan kepada kita indra-indra tersebut yang merupakan indra kita untuk belajar, untuk mencari ilmu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan ya, indra-indra tersebut secara berurutan, ini adalah sesuai dengan ilmu perkembangan anak. Tahapan perkembangan anak. Apabila kita perhatikan di dalam surat tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ja'ala lakumus sam'a, Allah menjadikan bagimu pendengaran. Ternyata subhanallah, yang berkembang pertama kali indra pada seorang anak itu adalah pendengarannya. Bahkan sebagian penelitian mengatakan mulai dari semenjak di perut ibunya, semenjak berada di janin. Apalagi ketika sudah dilahirkan. Yang pertama kali berkembang pendengaran. Bukan penglihatan. Pendengaran terlebih dahulu. Makanya anak bisa membedakan suara uminya, ibunya. Dan ini menunjukkan bahwasannya apabila kita memahami tentang tahapan ini, kita akan bisa mendidik anak kita dengan lebih baik dan hikmah. Ketika kita tahu bahwasanya anak kita ketika di usia ya baru dilahirkan, usia tufuliyah, usia masih menyusui dengan ibunya, 0 sampai 2 tahun. Itu yang paling berkembang adalah pendengarannya. Sehingga ini fase yang paling utama, yang paling baik untuk apa? Untuk mentasmi' anak-anak kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Memperdengarkan anak-anak kita dengan kalimat-kalimat yang baik. Perdengarkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian kita memperdengarkan ya zikir-zikir dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Itu akan merasuk di dalam hati sang anak. Apabila anak itu terbiasa mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah yang diutarakan, disampaikan oleh ibunya atau yang ada di sekitarnya, itu akan merasuk ke dalam anak. Dan seringkali anak yang sudah terbiasa dari kecilnya mendengarkan Al-Quran, hatinya akan terikat dengan Al-Quran. Dan ini adalah awal kali mulanya pendidikan anak-anak ketika kita ingin melahirkan, kita ingin memunculkan anak-anak penghafal Quran. Baru kemudian yang kedua, Allah menyebutkan al-absar, penglihatan. Ternyata al-absar itu berkembang, ya, itu terutama dari usia setelah 1 tahun. Kalau di dalam fase, yaitu setelah menyusui, itu usia 2 tahun. Usia 2 tahun. Nah, usia 2 tahun hingga 7 tahun, ini usia yang paling berkembang adalah penglihatan anak. Dan ini adalah fase di mana anak itu menjadi duplikator, imitator, pencontoh yang paling baik. Dia akan mencontoh apa yang ada di sekitarnya. Dia akan melihat ada yang di sekitarnya. Itu yang apa yang dilihat oleh sang anak itu yang akan dicontoh. What they see, what they learn. Apa yang mereka lihat, itulah yang mereka pelajari. Ternyata ini adalah fase seringkali orang tua melakukan kekeliruan, terjadi inkonsistensi di dalam pendidikan.
Terjadinya inkonsistensi di dalam pendidikan seringkali adalah di usia seperti ini. Karena apa yang ditunjukkan orang tua, apa yang dicontohkan orang tua, apa yang ditampakkan orang tua berbeda dengan apa yang diucapkan oleh orang tua. Sehingga akhirnya anak menjadi bingung dan seringkali mereka itu lebih dipengaruhi dengan apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Di sini akan saya contohkan. Misalnya ada seorang ibu atau seorang bapak. Ketika dia mengingatkan anaknya sedang ribut-ribut. Anak itu dimarahi, diomeli. Padahal sebagai orang tua, kita ketika diingatkan dengan cara dimarahi, kita nggak suka. Demikian pula anak kita juga punya hati. Ketika kita ingatkan dia dengan cara kasar, dia juga nggak akan suka. Kita juga harus memperhatikan hatinya. Ada orang tua anaknya sedang main. Padahal anak itu memang usianya bermain-main. Kemudian dia ribut-ribut, ibunya marah. Umi nggak suka kamu berteriak-teriak. Satu kalimat. Umi nggak suka kamu berteriak-teriak. Akhirnya apa yang dilihat sama anak? Pertama, anak mendengarkan. Umi tidak suka anak yang berteriak-teriak. Masuk di dalam benaknya dia. Yang kedua, dia melihat. Ternyata umiku berteriak-teriak. Umiku berteriak-teriak ketika mengingatkan aku. Terjadi konflik di dalam dirinya. Akhirnya dia bingung. Tapi ternyata yang lebih mempengaruhi dirinya adalah apa yang dia lihat. Akhirnya muncul anak-anak yang dikatakan sebagai anak yang gak bisa diatur dan yang semisal itu sebenarnya lantaran berangkat dari orang tua sendiri yang keliru di dalam mendidik anaknya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Allah memberikan al-afidah. Allah memberikan pemahaman atau indera kognitif di dalam memahami sesuatu. Ini ternyata berkembangnya sempurna di usia 7 tahun. Makanya dikatakan usia mumayyiz. Anak sudah bisa memilah-milah antara mana yang baik dan yang buruk, mana yang berbahaya dan dengan yang tidak. Ini anak sudah mulai bisa memahami tentang ucapan orang tuanya, instruksi orang tuanya, perkataan orang tuanya. Anak sudah lebih bisa memahaminya dengan sempurna. Makanya ini rahasia kenapa Nabi memerintahkan anak di usia 7 tahun. Karena di usia 7 tahun, indera kognitifnya anak, indera pemahamannya anak, setelah sebelumnya penglihatan dan pendengarannya sudah sempurna, dia memiliki kesempurnaan di dalam memahami. Sehingga ketika dia diajarkan sholat, yang mana sholat itu substansinya adalah khusyuk, tumakninah, bisa dia lakukan. Tidak dengan anak-anak di bawah 7 tahun. Kita perhatikan anak di bawah 7 tahun, kita ajak sholat, mereka nggak bisa diam. Mereka akan bergerak-gerak terus, bermain sana, bermain sini. Karena memang usianya. Tapi di usia 7 tahun mereka sudah bisa dididik, diajarkan tentang sholat yang sebenarnya. Dan ini adalah metode kita atau cara kita mengajar. Itu harus sesuai dengan fase perkembangan mereka. Dan ini adalah termasuk bagian dari hikmah mendidik anak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Saudara-saudariku seiman dan seislam dimanapun Anda berada. Anak adalah anugerah yang terindah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Anak adalah perhiasan dunia. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Namun ingat, sekalipun harta dan anak adalah perhiasan dunia, dia adalah tanggung jawab amanah yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan di pundak kita. Maka kewajiban bagi kita sebagai orang tua untuk menjaga, mendidik, merawat anak kita agar kita kelak bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban Anda kelak di hari akhir. Maka Anda wahai ibu, Anda wahai ayah, Anda adalah pemimpin dalam rumah tangga kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan tentang tanggung jawab ini kelak di hari akhir. Sudahkah kita telah mendidik anak-anak kita seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis? Bagaimana cara kita mendidik? Apa yang perlu kita tanamkan kepada mereka? Yang pertama, tanamkan kepada anak-anak kita pendidikan tauhid.
agar mereka hanya bergantung kepada Allah, agar mereka hanya beribadah kepada Allah semata, tidak beribadah kepada yang lainnya, baik siapapun dia, baik nabi, malaikat, batu, ataupun benda-benda yang lain. Ingatlah wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka ladzulmun adim. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik, karena itu adalah kezaliman yang sangat besar. Karena dia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang kedua, ajarkan kepada anak kita tentang sholat, tentang ibadah-ibadah yang lainnya. Rasulullah bersabda, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Perintahkan anak kalian untuk sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Dan pukul mereka kalau tidak mau sholat kalau sudah berumur 10 tahun. Bila anak kita sudah terbiasa untuk menjalankan sholat sejak kecil, sejak dini, maka dengan amat mudah, tatkala mereka dewasa, tatkala mereka balik, tanpa kita suruh, mereka akan menjalankan sholat. Yang ketiga, tanamkan kepada anak-anak kita tentang akhlak dan adab. Baik akhlak kepada orang tua, baik akhlak kepada saudara, baik akhlak kepada teman dan tetangga, baik akhlak makan, minum, tidur, dan sebagainya. Rasulullah SAW pernah mengajari kepada bocah kecil, ya gulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Wahai bocah kecil, apabila kamu makan, bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang paling dekat denganmu. Ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, sehingga menjadi anak-anak yang soleh, yang kita idam-idamkan. Bukankah kita sebagai orang tua mendambakan agar anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik? Rabbana hablana min azwajin wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata bagi kami. Kapan itu? Apabila kita melihat mereka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, perhatikan siapa teman anak-anak kita. Karena pengaruh teman sangatlah besar. Betapa banyak anak kita rusak karena bergaul dengan teman-teman yang jelek. Rasulullah bersabda, almar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan agama temannya. Kalau anak kita bergaul dengan orang-orang yang narkoba, maka dia akan kecanduan narkoba. Kalau anak kita bergaul dengan dukun, maka dia akan diajari untuk pelet, untuk dukun, sihir. Kalau anak kita bergaul dengan orang-orang soleh, maka dia akan menjadi orang-orang yang soleh, insyaallah ta'ala. Maka marilah kita didik anak-anak kita dengan pendidikan Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan juga ya jamaah sekalian, ini ada perkara penting juga yang perlu saya sampaikan. Kenapa kok Rasulullah itu tidak memerintahkan anak untuk sholat dapat di bawah usia 7 tahun? Karena ini adalah fase persiapan mereka untuk beribadah. Sholat ibadah bukan? Ibadah. Tapi sebelum mereka itu melakukan ibadah, ini tugasnya kita sebagai orang tua agar mereka pertama mencintai Allah, mahabbatullah. Bagaimana caranya anak kita bisa kita ajari untuk mencintai Allah? Gak ada cara supaya anak kita bisa mencintai Allah kecuali dengan cara ma'rifatullah, mengenalkan anak kita dengan Allah. Bagaimana caranya? Kita ajarkan tauhid, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Bagaimana caranya? Panjang caranya, cuman akan saya contohkan ya, sedikit saja ya karena keterbatasan waktu. Apa itu jamaah sekalian tauhid rububiyah? Apa tauhid? Kita bukan ngajarin anak kita, nak, tauhid rububiyah adalah enggak, bukan. Bukan itu yang kita ajarkan. Tapi kita memahami konsep tauhid rububiyah, kemudian kita bisa mengajarkan kepada anak kita. Apa itu jamaah sekalian? Tauhid rububiyah apa? Simpelnya adalah ifradullahi ta'ala fi af'alil khaliq. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan Allah. Artinya Allah yang menciptakan kita, Allah yang menguasai kita, Allah yang menghidupkan kita, mematikan kita, memberikan kita rezeki. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengkerucutkan tauhid rububiyah itu adalah di dalam 3 hal. Allah khaliquna, Allah adalah pencipta kita. Allah malikuna, Allah adalah pemilik kita, penguasa kita. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, Allah yang menguasai kita.
Dan Allahu mudabbiruna. Allah adalah mudabbir kita, yang mengatur kita, rezeki kita, hidup kita, mati kita, jodoh kita, Allah semua yang ngatur. Dan ini sudah ditetapkan secara akal dan nakal. Al-Quran, sunnah, akal sehat, dan fitrah menetapkan akan adanya Allah Rabbuna, Allah pencipta kita. Bagaimana kita ajarkan mereka? Nah, kita ajarkan dari semenjak mereka itu sudah memahami ucapan nak, kamu, abi, umi, jiddah, dan semuanya itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan kita nak. Kamu punya hidung, punya mata, punya telinga, Allah yang menciptakan. Ketika anak-anak itu lagi belajar, contohnya belajar warna, boleh kita ngajarin ataupun gurunya ngajarin, ini apa nak? Warna hijau, warna putih, warna merah. Coba sekarang kamu kamu coba sekarang menutup matamu. Kamu bisa lihat nggak? Pasti nggak bisa lihat. Sekarang coba kamu buka lagi matamu. Nah, Allah berikan kamu mata nak. Yang kasih siapa? Allah yang kasih kamu mata. Artinya kita ajarkan agar mereka dari semenjak kecil itu sudah mengenal Allah, mencintai Allah. Allah yang memiliki dirinya, Allah yang menguasai dirinya, Allah yang menciptakan dirinya. Dari kecil itu harus sudah ditumbuhkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwatal kiram, para aba dan ummahat, ayah dan bunda rahimani wa rahimakumullah. Ahlu sunnah wal jamaah ketika beribadah itu memiliki 3 pilar, yaitu pilar mahabbah, cinta, roja, harapan, dan khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata subhanallah, ketiga pilar ini adalah pilar yang bisa kita terapkan di dalam mendidik anak kita secara hikmah sesuai dengan fase perkembangan usia mereka. Jika kita perhatikan, anak-anak kita berangkat dari hadis Nabi SAW, muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkanlah anakmu untuk salat di usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Pukullah mereka ketika mereka enggak salat di usia 10 tahun. Para ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum usia 7 tahun, itu adalah usia di mana anak-anak kita, mereka ini usia yang paling baik untuk ditumbuhkan mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya, adalah ditumbuhkan mahabbah, cintanya kepada Allah. Bagaimana caranya? Caranya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan cara kita mengenalkan anak kita dengan Allah. Atas bagaimana caranya kita mengenalkan anak kita dengan Allah? Ketahuilah wahai ayah dan bunda, sesungguhnya anak kita termasuk kita ketika dilahirkan, kita ini tidak lahir dalam keadaan tidak membawa sesuatu apapun. Tapi kita lahir sudah membawa keimanan. Kita lahir sudah membawa tauhid. Kita lahir sudah membawa Islam. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi." Sesungguhnya setiap anak itu dilahirkan semuanya berada di atas fitrah. Orang tuanya menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nabi enggak mengatakan orang tuanya menjadikan Muslim, karena semua anak dilahirkan berada di atas tauhid, berada di atas Islam. Karena itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim ketika menerangkan tentang makna fitrah, di akhir atau di kesimpulannya beliau mengatakan wal arjah minhu atau wal asah minhu, ya, yang paling rajih atau yang paling sahih, ya, dari hadis, makna hadis tersebut adalah apa? Adalah anna kulla mauludin yuladu mutahayyi lil Islam. Bahwasanya semua anak yang dilahirkan, semuanya dilahirkan sudah membawa potensi kepada Islam. Artinya sudah membawa tauhid dan sudah membawa Islam. Nah, ini adalah fase kita menumbuhkan fitrah mereka untuk mencintai Allah, mengenalkan Allah. Bagaimana kita bisa mengenalkan Allah? Kita kenalkan melalui ciptaan-ciptaan Allah. Kita kenalkan melalui apa yang Allah karuniakan kepada dirinya dan di sekitarnya. Kita kenalkan tentang dirinya, anggota tubuhnya,
Allah berikan kamu mata, nak. Allah berikan kamu telinga, Allah berikan kamu tangan, kaki. Allah yang berikan itu semua. Apa tujuannya? Agar mereka tahu mereka makhluk ciptaan Allah, mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka tahu Allah itu maha sempurna, Allah maha besar. Dengannya mereka akan mencintai Allah. Lalu kemudian baru di usia 7 tahun Nabi perintahkan mereka untuk sholat. Persiapan untuk mengemban misi mereka di muka bumi ini sebagai hamba Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di usia 7 tahun, kita tumbuhkan kepada anak-anak kita roja, harapan. Karena sejatinya mahabbah itu akan melahirkan harapan. Seseorang apabila mencintai Allah, maka dia akan mengharapkan agar dirinya juga dicintai Allah. Agar dirinya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu kita ajarkan anak kita untuk apa? Untuk beribadah, mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan tentang surga Allah, kenikmatan-kenikmatannya. Kita hasung mereka. Dan ini semua adalah dalam rangka untuk menumbuhkan roja mereka. Baru kemudian di usia 10 tahun, usia itulah kenapa Nabi sudah memperbolehkan untuk menghukum mereka. Ta'diban, la ta'dziban. Dalam rangka mendidik, bukan untuk menyiksa mereka. Ta'dzib, tujuannya untuk menumbuhkan khauf, rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka takut ya apabila mereka menyelisih perintah Allah atau mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk ataupun yang jelek. Nah, oleh karena itulah para ikhwas sekalian, para abah dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah di antara prinsip-prinsip yang harus kita ajarkan dan perlu kita terapkan di dalam mendidik anak kita. Di bawah 7 tahun kita fokuskan untuk menumbuhkan mahabbah. Di usia 7 tahun sampai 10 tahun usia mumayyiz, kita fokuskan untuk menumbuhkan roja. Baru di usia 10 tahun mereka sudah persiapan untuk balik, disebut dengan fase murahik. Baru di sini kita tumbuhkan khauf, rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka telah balik menjadi mukallaf, terkumpul di dalam diri mereka mahabbah, roja wal khauf. Ini adalah kesempurnaan ibadah kita, ibadahnya ahlu sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya sampai menangis selama titik 3 sekali. Ingin tahu apa sebabnya? Bagaimanakah jawaban seorang ibu pada anaknya? Taib. Anak usia 5 tahun. Anak itu nanti dibagi dalam Al-Quran pada 3 tingkatan. Pertama, anak usia dini yang masih butuh sayang. Panggilan bunai, 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 sayang. Makanya ketika Nabi Yusuf dipanggil ayahnya bunai, ya bunayya, ya bunayya, hei anakku. Nabi Ibrahim manggil anaknya Ismail alaihissalam dengan panggilan bunai, ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya. Bunai artinya sayang. Jadi ada ibni itu anak, ya panggilan dari genetik. Ada bunai, panggilan untuk sayang. Sama dengan respon pada orang tua. Kalau ayah tuh ada abi, panggilan hormat. Buya, panggilan sayang. Buya itu juga abi, itu bisa disampaikan hormat pada ayah biologis atau bukan ayah kita tapi untuk menghormati. Ya, misal antum ingin hormati dengan panggilan pimpinan antum, kan panggil bapak. Ya, antum Doni misalnya, ya, pimpinan antum namanya Dani. Ya nggak mungkin kan panggil bos dengan Dani sini. Ya kan tidak kan? Dani saya mau kasih laporan, kan Pak Dani gitu kan? Bapak, Sayyid. Nah, itu dalam bahasa Arab juga demikian. Abi, abun itu bisa dilekatkan kepada bapak biologis atau orang lain sekitar yang dianggap terhormat. Baik, yang kedua, buya panggilan sayang. Buya itu bisa panggil bapak biologis dengan panggilan sayang atau panggilan orang lain pada aspek yang kita sayangi pada dirinya. Misal ilmunya, pengetahuannya, bisa. Buya Hamka bukan bapak kita, cuma kita menyayangi beliau dari segi keilmuannya. Karena itu walaupun saya tidak pernah melihatnya, saya panggil beliau Buya. Buya Hamka, Buya Hamka. Karena saya cinta dengan keilmuannya. Kita baca kitab-kitabnya, kita baca tafsir Al-Azharnya, kita teladani akhlaknya, teladani kemuliaannya, Buya. Tapi kalau antum ingin gabungkan antara sayang dengan hormat, itu dipanggil dalam bahasa Arab dengan abati namanya. Ya abati, abati, abati. Makanya di Quran selalu ketika ayah manggil anak bunai, anak respon ke ayah itu abati.
Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Pa, atas hormat Nanda dan sayang Nanda pada papa, di mimpi tadi lihat. Ceritain mimpi aja penuh dengan hormat dan rasa sayang pada orang tuanya. Bagaimana sayang dan hormat muncul? Karena orang tua memberikan sayang pada anaknya. Makanya kalau antum ingin dihormati, disayang oleh anak, berikan penghormatan dan sayang kepada anak. Maka muncul kaidah dalam hadis, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak menyayangi yang kecil, tidak menghormati yang besar. Jadi kalau yang besar ingin dihormati, sayangi yang kecil. Anak antum sayangi, cucu sayangi. Begitu sayang muncul, hormat muncul, nanti dari anak ke orang tua pun akan muncul rasa yang sama. Jadi kalau antum misalnya tidak dapat penghormatan dari anak, jangan dulu marahi anak. Coba cek, coba apa yang telah antum berikan dalam perjalanan anak itu sampai dia punya sikap demikian terhadap antum. Itu poin besarnya. Ditangisi dulu sikap antum sebelum antum memarahi anak atau hal-hal yang lainnya. Kadang-kadang mohon maaf, antum lebih senang misalnya, maaf, terhilangkan waktu dengan keluarga atau anak-anak dibandingkan dengan kehilangan sekejap dengan handphone antum. Seharusnya handphone yang dibanting, bukan anak yang dimarahi. Ya, dalam tanda petik ya. Ini hanya kisah-kisah untuk mengingatkan kita saja. Nah, ini pertama. Pada anak yang usia sekian, seperti ini nanti 5 tahun, ya masuk 6 tahun, belum ke akal balik. Sayang itu lebih disampaikan. Sayang. Dan pendidikannya simpel, masuk pada dunianya. Jangan digambarkan pada jawaban orang dewasa, nggak akan nyambung. Ya, 2, nanti kita jawab ini. 2, itu sudah mulai masuk ke level balik. Ya, menjelang balik. Kalau yang seperti itu, maka sayang sedikit kurangi, masukkan perintah. Makanya Luqman ketika mengajarkan anaknya, itu mulai ke perintah. Sayangnya muncul, tapi perintah muncul. Quran surah ke-31, surah Luqman, ayat 13 sampai dengan ayat 19. Di bawah 21. Ya, 13 sampai 19. Di bawah 21. Luqman. Taib. Lihat kalimatnya teman-teman sekalian, kanan sebelah bawah. Ya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Kalimat la tusyrik diawali dengan panggilan bunay. Bunay dulu, sayangnya masih ada, tapi perintah muncul. Apa perintahnya? Jangan berbuat syirik kepada Allah. Ukurannya sudah naik. Ya, sudah mulai naik, sudah mulai paham, perintah muncul. Tapi kalau pada anak-anak yang sifatnya belum paham dengan nalar itu, maka nggak usah ada perintah. Bingung dia. Jangan musik ya. Musik itu apa, Papa? Antum yang capek. Maka antum jangan libatkan perangkat di rumah yang mengajarkan dia pada kemusyrikan. Acara kartun yang dia tonton, TV yang dia lihat, jangan hadirkan nuansa kemusyrikan. Hadirkan yang acara-acara kebaikan, nilai-nilai keislaman, bacaan-bacaan dia jauhkan dari kemusyrikan, pakaian-pakaian dia jauhkan dari kemusyrikan, yang ditempel di dinding jauhkan dari kemusyrikan. Itu caranya, menghadirkan pada anak yang di bawah level tadi. Kalau sudah naik, dia mulai menangkap pernyataan, maka sampaikan, ya bunayya aqimis shalah, tunaikan salat, tapi kalimat dimulai dengan bunay. Jadi bagaimana caranya mengajarkan pada anak salat, anak senang. Bukan cuma disuruh, tapi dia punya kesenangan gitu. Nah, di bawah level itu, juga usah ada kalimat, nah, sholat, dia belum paham. Antum belikan dia sejadah, antum punya sejadah. Suami paling depan, istri di belakangnya, anak kasih sejadah satu. Maka itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Diajak Al-Hasan dan Al-Husain cucunya, masih kecil. Kalau diterangkan bab sholat, nggak akan mikir. Karena yang dipegang itu mainan. Ayo nak, sholat itu bertakbir. Takbir. Yang dilihat dia mungkin semua mainan. Mainan, jalan, gerakan, tapi nggak bisa mendapatkan penerangan. Berikan sajadah atau ajak dia, biar dia melihat orang-orang sekitaran sholat. Begitu sujud, antum akan dapatkan kenikmatan ketika dia naik di pundak antum. Masya Allah. Karena masa-masa itu sebentar. Kalau sudah jadi seperti Luqman, nggak lucu lagi naik ke atas pundak. Ayo, blok Luqman di atas. Luqman yang kurang sehat. Jadi kan? Itu bencana buat kita. Tapi masa-masa itu tuh susah didapatkan lagi. Begitu sujud, Nabi pernah mendapatkan cucunya naik ke atas pundaknya. Dilamakan. Sampai itu dalam bahasa hadis disebutkan, itu kadang-kadang jadi momentum yang paling menyenangkan, kata Nabi. Indah, teman-teman sekalian. Jalan. Kalau sudah nanti naik lagi, naik lagi sampai level setara. Artinya ada kematangan dalam nalarnya. Maka yang seperti itu, sayang dikurangi lagi, perintah dikurangi. Jadikan teman diskusi. Kalau dia sudah SMP kelas 3, SMA naik, apalagi di kampus, mohon maaf, itu perintah sudah harus dikurangi. Cara memerintahkannya, ajak dalam keadaan diskusi. Makanya Ismail, ketika falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika mulai dia nalarnya berfungsi dengan baik, bapaknya menyampaikan pesan, bukan perintah yang diberikan. Padahal mimpi. Quran surah 37, ayat 102 sampai 109. Perhatikan baik-baik. Nabi Ibrahim mimpi, dan mimpi seorang Nabi Rasul itu pasti wahyu.
Wahyu. Apa mimpinya? Melihat beliau menyembelih anaknya. Beliau tidak mempraktekkan perintah, padahal bisa mengatakan, Ismail, lebih baik abi siap-siap. Kemana? Sembelih. Bisa. Tapi ketika itu disampaikan dalam bentuk perintah, dia akan protes. Bagaimana caranya? Diajak dialog. Inni ra'aitu fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Papa semalam mimpi. Papa menyembelih kamu. Bagaimana pendapat Ananda? Pendapat Ananda. Diminta pendapatnya. Ya ada dialog. Di anak itu kadang-kadang minta pengakuan kalau dia dalam level yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Dan dia minta perhatian. Kalau antum tidak berikan pengakuan dan perhatian, maka demi Allah saya katakan, dia akan mencari perhatian dan pengakuan di luar rumahnya. Maka muncullah tindakan yang tidak antum harapkan itu. Dia hadir dalam suasana yang tidak menyenangkan, datang ke lingkungan yang dia ingin diakui di dalamnya. Dia ingin mendapatkan perhatian. Jadi kadang-kadang orang di jalan kumpul-kumpul sampai malam dan sebagainya. Mohon maaf, kadang-kadang bukan karena dia nakal asalnya, karena dia butuh pengakuan. Atau dia kurang perhatian. Maka dari itu sebelum dia mencari keluar, antum berikan di dalam. Jelas sampai sini? Berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, Nabi ketika bersabda tentang hadis salat, hadis ini ternyata ya tidak bertentangan, bahkan menjadi landasan sebagian ilmuwan pedagogik yang memahami tentang ilmu perkembangan anak. Karena beberapa ilmuwan pendidikan anak itu membagi-bagi usia. Ada yang membagi 6 tahun, 0 sampai 6, 6 sampai ini. Tapi ternyata subhanallah, yang paling baik itu adalah isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bersabda, "Muru abna'akum bis salati wa hum abna'us sab'i sinin." Perintahkanlah anakmu untuk salat ketika mereka usia berapa? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Pukullah mereka kalau mereka enggak salat usia 10 tahun. Nabi sudah memberikan tahdid, batasan yang tegas, 7 tahun dan 10 tahun. Akhirnya sebagian ulama dan sebagian ya pakar pendidikan muslim, mereka melakukan pembagian fase pertumbuhan anak, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak itu ternyata memiliki perkembangan fase dengan karakteristik yang berbeda-beda. Pertama, di bawah usia 7 tahun. Di bawah usia 7 tahun ini disebut dengan tufuliyah, anak-anak. Kemudian fase tufuliyah ini dibagi lagi 0 sampai 2 ketika mereka disusui oleh uminya. Ya, uminya yang nyusui ya. Kemudian 2 sampai 7 tahun ya, tufuliyah kubroh, kanak-kanak yang lebih besar. Jadi anak-anak itu sampai 7 tahun ya jemaah. Kemudian usia 7 tahun itu adalah usia mumayyiz. Mumayyiz. Dan istilah mumayyiz ini juga banyak kita dapati di dalam kitab-kitab fikih. Anak sudah mumayyiz 7 tahun. 7 sampai 10 tahun itu mumayyiz. 10 tahun sampai balik itu murahik. Murahik itu usia prabalik, menjelang balik. Assalamualaikum Adik Alam. Salam. Gimana kabarnya Adik? Salim dulu, salim. Salim. Salim, mana pinjam bolanya dong? Pinjam bolanya dong. Masya Allah. Oh pinjam boleh, Masya Allah. Oper lagi ya. Tuh. Masya Allah, anak antum Ustaz. Alhamdulillah. Anak kalau Ana juga mau sharing sedikit Ustaz masalah mendidik anak Ustaz. Iya, Kadang-kala Ana punya anak 3 Ustaz, yang paling besar sudah SD gitu. Laki-laki. Kadang-kala kadang-kala dia keras, kadang-kala anak itu lembut, kadang-kala pas kita ingin saatnya kita belajar, ayo kita hafal Quran saat ini gitu. Kadang dia istilahnya mental, kadang dia asik juga gitu. Nah, tanda-tangan lah ya. Iya, betul. Nah, kemudian pengalaman antum Ustaz kira-kira dari sisi juga mungkin antum pernah belajar mengenai tarbiyah kepada anak itu. Seperti apa ya Ustaz? Mungkin tips buat kita dan bapak-bapak yang lain Ustaz. Iya. Barakallahu fikum. Iya. Ya untuk kaum muslimin semua ya. Iya, semuanya. Barakallahu fikum. Pertama tentu saya katakan saya tidak lebih baik daripada antum dalam mendidik, karena kita dalam ilmu dan amal ya kurang lebih
tidak begitu jauh berbeda. Cuman tentu kita bicara standar adalah apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita sudah ketahui secara umum anak manusia ya, kan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia tentu dia punya cenderung kepada kebenaran ya. Sehingga hukum asalnya anak-anak apalagi dia belum balik misalnya ya gampanglah dikembalikan kepada kebenaran. Tapi ya itulah syaitan menggoda manusia sejak kecil kan. Ketika Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Semua anak bayi yang baru lahir itu lahir di atas fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Inilah perbuatan syaitan. Jadi anak kecil itu digoda sejak kecil. Disebutkan oleh para ulama rahasia kenapa bayi itu menangis ketika pertama kali keluar itu adalah godaan syaitan. Hadis Bukhari Muslim ya. Siyahul maulud hina yulad ya. Ta'natun minasyaitan. Teriakan bayi ketika pertama kali dilahirkan adalah tusukan dari syaitan, artinya godaan dari syaitan yang berarti syaitan itu mulai menggoda anak sejak baru dilahirkan. Padahal kita tentu belum bisa menasihati anak tersebut baru lahir, sedangkan sudah besar 2 tahun 3 tahun belum bisa dinasihati. Ya. Apalagi baru lahir. Tapi syaitan dia pandai karena dia ingin membuat jejak-jejak agar gampang nanti menggoda anak itu. Dia mulai nanamkan bibit-bibitnya sejak dini. Itu dia buka jalan. Buka jalan, iya. Makanya dalam hal ini manusia tidak akan bisa berhasil mendidik anak kalau bukan dengan penjagaan ilahi, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dengan mengusahakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dia adalah Al-Hafidz, Maha Penjaga, ya. Dia yang berjanji dalam Al-Qur'an, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sungguhnya Allah akan menjaga, membela, melindungi hamba-hamba yang beriman. Tentu dengan iman mereka ya. Termasuk menjaga dirinya dan keturunannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ihfadillah yahfadhka." Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ya, termasuk menjaga dirimu dan keturunanmu, keluargamu. Makanya dengan kita bersandar kepada penjagaan Allah itu akan memudahkan bagi kita dengan izin Allah. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk penjagaan Allah terhadap kita dalam upaya memperbaiki diri dan keluarga kita, keturunan kita termasuk diantaranya. Kita menikah disyariatkan kita untuk memilih istri yang baik, iya kan? Ya, karena bagaimanapun kita kan melakukan sebab untuk mendapatkan anak bukan dengan cuma kita sendiri kan? Ada tapi istri. ada istri kita. Jadi di situ ada pemilihan sejak awal, ya. Dimulai dengan menyeleksi sejak awal bibit-bibit kebaikan yang nanti akan menjadi sebab lahirnya anak ini. Ya, kita ketahui dalam Islam tidak akan mungkin sesuatu yang baik itu kecuali lahir dari bibit yang baik kan? Turun. Secara umum demikian. Karena kalau orang tuanya tidak baik, kecil kemungkinan akan bisa melahirkan generasi yang baik. Ini secara hukum dominan ya, meskipun tidak semua. Orang Arab saja mengatakan dalam ungkapan orang Arab, faqidu syai' la yu'tihi. Sesuatu yang tidak punya tidak bisa memberikan apa-apa. Harus diberi kebaikan dari dia sendiri. Makanya kenapa generasi utama adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in? Karena siapa pendidiknya? Rasulullah SAW, manusia terbaik. Wajar lahirnya generasi yang terbaik. Nah seperti itulah. Ya, orang tua sebagai pendidik mau tidak mau dia akan jadi pendidik, akan jadi sumber kebaikan. Maka dimulai dari perbaikan dari diri mereka, mulai dari kita memilih istri yang baik, memperbaiki diri sendiri, insya Allah akan melahirkan generasi yang baik. Baik. Kemudian bimbingan Rasulullah SAW dalam sunnah beliau yang sahih, ketika berhubungan intim, tentu dengan proses pernikahan yang syar'i, kemudian dan seterusnya ya. Waktu proses untuk sebab terlahirnya anak, doa berhubungan intim, iya kan? Di situ ada memohon perlindungan kepada Allah dan meminta penjagaan dari godaan syaitan. Bersandar kepada Allah saja sudah merupakan kebaikan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalau Allah melindungi.
berlindung lagi dari godaan syaitan, menjauhkan keburukan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahadakum hina ata ahlahu qala," seandainya salah seorang dari kalian ketika mengumpuli istrinya, berhubungan intim dengan istrinya, dia mengatakan, membaca zikir, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannibna asyaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anugerah, yakni anak, rezeki yang Engkau akan berikan kepada kami. Kata Rasulullah SAW, "Fa innahu in qadallahu bainahuma waladan lam yadurrahu syaitanu abadan." Sesungguhnya kalau Allah menakdirkan dari hubungan keduanya ini lahir anak, syaitan tidak akan bisa mencelakakannya selama-lamanya. Penjagaannya sejak proses awal. Syaitan menggoda baru lahir, ya kalah dong syaitan. Ya, ya Allah SWT tidak ada yang bisa mengalahkannya, tapi benar-benar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak tersebut sebelum datang tipu daya syaitan. Makanya ini termasuk yang kenapa antum perhatikan ya, ketika bayi itu lahir, ada sunnah-sunnah Nabi SAW yang berhubungan dengan kelahiran bayi kan di hari-hari awal lahirnya. Mulai dari ditahnik, ya kan, dikunyahkan kurma, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya, ya, supaya anak itu pertama kali merasakan hal tersebut, meskipun ini tidak wajib dan cukup dilakukan oleh orang tuanya, bapak atau ibunya, itu boleh, ya. Kemudian hari ke-7 ini yang sesuai dengan syariat, ada anjurannya, bahkan diwajibkan, ada akikah, ya. Rasulullah SAW bersabda, ada sembelihan untuk anak tersebut, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala atas nama kelahiran anak tersebut. Rasulullah SAW bersabda, kullu gulamin marhunun bi aqiqatihi yuzbahu anhu yauma sabi'ihi. Semua bayi yang baru lahir terhalangi sampai ditunaikan akikahnya yang disembeli pada hari ke-7. Ini hadisnya sahih, ya. Terhalangi maksudnya kebaikannya akan terhalangi, tidak akan tertunaikan dengan sempurna sampai ditunaikan akikahnya. Sebagian dari para ulama ada yang mengartikan kebaikan di sini maksudnya syafaat kepada orang tuanya, ya, atau kebaikan-kebaikan yang lain. Kata Ibnu Qayyim, kebaikannya semua. Kullu khairin yuradu bi, semua kebaikan yang dikehendaki dari anak tersebut. Bayangkan fungsinya akikah demikian luas, ya kan? Memberi nama yang baik, termasuk mencukur rambutnya pada hari itu supaya gundul, ya, supaya habis semua, termasuk disunat, dimulai disunahkan pada hari itu. Ini kalau kita pikir-pikir, kalau kita pikir dengan akal kita, apa sih hubungannya? Kenapa masih bayi sudah diselenggarakan seperti itu? Ternyata hubungannya dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkannya kebaikan-kebaikan pada anak ini. Karena nanti kita ingin mendidik dia, kita ingin mengarahkan dia pada kebaikan. Kalau dari asal sudah kita dekatkan dia dengan petunjuk Allah, maka setelah itu insya Allah dia akan dimudahkan untuk dididik dengan sebaik-baiknya. Tentu setelah itu akan memudahkan tugasnya orang tua. Di samping ini memudahkan tugasnya orang tua, juga motivasi bagi mereka karena keutamaannya besar, ya, tentu aja kan. Keutamaannya besar, pahalanya besar, bagi tabungan pahala bagi mereka juga. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, innar rajula la turfa'u lahu darajatuhu fil jannah. Ada orang masuk surga, dia dapati tingkatannya tinggi sekali, padahal amalnya tidak sampai seperti itu. Maka dia bertanya, anna li hadza, kenapa aku bisa dapatkan ini? Maka dijawab, bistighfari waladika lak, karena banyak permohonan ampun yang diungkapkan, didoakan anakmu untuk dirimu. Masya Allah, keutamaan besar yang menjadi motivasi bagi jadi anak yang soleh dan soleh gitu. Anak yang soleh. Kalau dari sisi ini, Ustaz, maksudnya ketika sudah besar ini, kita sebagai orang tua, tadi seperti antum bilang, kita ini belajar juga berarti, Ustaz. Iya. Belajar. Walaupun sudah sampai kita mempunyai anak, bukan hanya anak kita yang belajar, Ustaz. Iya. Kita harus terus belajar, memperbaiki diri supaya bisa perbaikan pada mereka. Gitu, terus kemudian, Ustaz, seberapa batas kita terhadap anak gitu untuk bisa, kadang-kala kita keras juga sama anak, kesal juga, kurang sabar juga, itu kira-kira seberapa batasnya dan apa nasihat Rasulullah SAW buat kita biar kita lebih dingin juga? Iya, ada sebenarnya itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Alhamdulillah pendidikan anak itu dalam Islam lengkap, ya. Tidak butuh kita kepada yang lain selain dari Islam. Karena alhamdulillah mendidik anak menjadi anak soleh itu tujuan besar Islam. Sangat dipentingkan dalam Islam. Maka kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius memahami, kita akan dapati banyak bimbingan tersebut. Contohnya misalnya ketika Rasulullah SAW menyebutkan perintah untuk menyuruh anak melaksanakan sholat. Disebutkan dalam hadis yang sahih, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in.
Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika berumur 7 tahun. Ini maksudnya kita sudah bisa merintah kepada mereka untuk melaksanakan agama Islam dengan lebih serius di umur 7 tahun. Sebelumnya kita perintahkan juga bisa, kan lebih bagus lagi. Belum Ya. 7 tahun. Ya. Kalau mereka tinggalkan sholat, maka pukullah di umur 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Kata para ulama, tentu pukul di sini bukan pukul yang menyakiti. Ini pukulan pendidikan. Memukul Ya, mendidik. disebutkan syarat-syaratnya dalam beberapa hadis yang sahih, tidak boleh memukul wajah, tidak boleh sampai membekas, apalagi melukai, mematahkan tulang. Pukulan pendidikan. Tidak sampai berbekas, apalagi melukai. Ya. Itu pada umur 10 tahun atau di umur yang mungkin sebelum atau sesudah itu, yang dia sudah bisa merasakan efek pendidikan dari pukulan. Dari pukulan pendidikan tadi. Jadi memukul itu diperbolehkan. Meskipun dia merupakan tahap bukan yang pertama, ya, kalau mungkin sudah nakal sekali dilakukan, tapi pukulannya tadi tujuannya untuk mendidik. Pertama nasihat dulu, tentu lebih utama ya, nasihat, atau mungkin orang tua bisa menampakkan muka tidak suka, diperbolehkan. Atau kalau dia mungkin menegur dengan marah, dia berusaha untuk menguasai dirinya, karena kemarahan kan dari syaitan. Tidak boleh dong menguasai kita. Kita pura-pura menampakkan marah, seperti Rasulullah SAW menampakkan muka tidak suka, yang para sahabat mengetahui dari wajahnya kan. Tapi tentu beliau bisa menguasai diri. Jadi menampakkan marah, anak mengetahui kita marah padahal kita tidak marah, misalnya. Ini diperbolehkan. Atau diberikan hukuman-hukuman, misalnya kita tidak menegur dia, padahal hati kita tentu hanya memberikan pelajaran bagi dia. Itu diperbolehkan. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang cara-cara tersebut. Kemudian tadi menahan kemarahan penting waktu kita mempraktekkan pukulan, supaya pukulan kita tidak menyakiti. Kalau kita dalam keadaan marah mukul, bagaimana akibatnya? Akan mencelakakan anak tersebut. Makanya inilah pentingnya saya bilang tadi, orang tuanya harus terbiasa menahan diri dulu, punya iman yang kuat dulu, ya kan? Laisa syadidu bisur'ati wa innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Hadis sahih yang terkenal. Ya, riwayat Bukhari Muslim. Bukanlah orang yang kuat itu menang perkelahian, tapi yang bisa menahan dirinya ketika dalam keadaan marah. Jadi penting supaya dia bisa menampakkan kemarahan bermanfaat bagi anaknya, tapi dia tidak dikuasai oleh syaitan sehingga melampaui batas dalam kemarahannya, kan begitu. Nah, barakallahu fikum. Itu contoh-contohnya saja. Iya. Dilihat juga sama anaknya aja ya. Oh, ternyata belajar sabar juga anak-anak juga. Iya. Kadang-kala kita mungkin ada yang emosi, anaknya bisa ikut juga ya. Ikut emosi besarnya, Ustaz. Bapak juga begitu kemarin. Tapi Ustaz, mungkin yang terakhir Ustaz, kira-kira buat kita semua orang tua, doa apa Ustaz yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua untuk bisa sabar dalam diri anak, dan anak juga mendapatkan tarbiyah yang bagus. Ya, sebaik-baik usaha adalah doa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di tangannya segala kebaikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita dijadikan sebagai sebab kebaikan, penyejuk hati, seperti doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, doa dari hamba-hambanya yang soleh ya. Kita ucapkan sekaligus sebagai penutup dari nasihat ini ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada diri kami ya, anugerahkanlah untuk kami pada diri istri-istri kami dan anak-anak keturunan kami, sebagai mereka menjadi sebagai qurrata a'yun, penyejuk hati, penghibur jiwa kami, dan jadikanlah kami sebagai panutan dari orang-orang yang bertakwa. Ini adalah sebaik-baik doa yang kita ucapkan karena bersumber dari Al-Quran dan diucapkan oleh orang-orang yang soleh. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meraih kebaikan tersebut. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.